Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia kepada kita semuanya. Kita berupaya untuk mensyukurinya dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga syariat-syariatnya, termasuk di antaranya yang kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin masih dalam babul muraqabah dan kita masih di dalam hadis yang ketiga dari bab muraqabah ini. Dan kita lanjutkan penjelasan tentang hadis dari Ibnu Abbas ya. Kita baca sedikit, kita ulang sedikit hadisnya. Ini qala muallif rahimahullah An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman fa qala ya gulam inni uallimuka kalimatin ifadillaha yahfadka ifadillaha tajidhu tujahaka idza salta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jabatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, jagalah kepada jelas bukan sini, jagalah syariat Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolonglah kamu kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini, seandainya umat ini seluruhnya bersatu padu, berupaya ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk mendatangkan madarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah akan menimpa kamu. Rufi'atul aqlam, pena telah diangkat dan juga lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Dan kita lanjutkan sampai perkataan idza sta'anta fasta'in billah. Qala Sa'utsaimin rahimahullah Qauluhu idza sta'anta fasta'in billah. Jadi kalau diartikan apabila kamu minta pertolongan kepada Allah. Al-isti'anatu thalabul aun. Nah, isti'anah dari bahasa Arab ista'ana yasta'inu isti'anatan maknanya adalah mencari pertolongan atau memohon pertolongan. Fala tatlub al-auna min ayyi insanin illa li darurah al-quswa. Wa ma'a dzalika idza uturirta ila isti'anati bil makhluk faj'al dzalika wasilatan wa sababan la ruknan ta'tamidu alaihi. Ij'alir rukna al-asila huwa Allahu azza wa jalla. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah.
yakni maknanya adalah jangan kamu minta pertolongan dari siapapun manusia. Dari manusia siapapun kecuali karena sangat darurat. Namun demikian walaupun demikian seandainya jika apabila Anda terpaksa untuk minta pertolongan kepada makhluk, tentu dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk itu. Tolong belikan ini, pinjam ini ya misalkan. Yang mampu dimakan makhluk itu, seandainya demikian, maka tetap jadikan hal itu hanya sebagai wasilah saja. Sarana. Wasilah dan jadikan sebagai sebab, bukan dijadikan sebagai rukun. Sebuah pondasi yang utama yang Anda bertumpu kepadanya. Seakan-akan kalau nggak ditolong dia saya nggak bisa apa-apa. Kalau nggak pertolongan dia saya nggak bisa apa-apa. Ya. Jangan jadikan demikian. Jadikanlah rukun pokoknya. Ini apa sandar pokoknya utamanya ini adalah Allah Azza wa Jalla. Maka jika engkau mintalah kepada Allah. Jika engkau mencari pertolongan, minta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Ini tauhid. Siapapun itu, dimanapun kita berada, maka hatta dalam hal-hal yang mungkin sepele, hal yang sederhana, maka walaupun mampu dilakukan oleh orang lain, maka yang utama mintalah kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi hataini al-jumlataini dalilun ala annahu min naqsi tauhid annal insana yas'alu ghairallah. Di dalam dua kalimat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk kekurangan tauhid, yang bisa mengurangi tauhidan, bahwasanya manusia itu minta kepada selain Allah. Termasuk naksil tauhid. Kurang dalam tauhid atau tauhid bisa berkurang, yakni apabila manusia itu minta kepada selain Allah. Walihada tukrahu al-mas'alatu li ghairillah azza wa jalla bi qalilin aw katsirin. Terus bukan oleh karena itu makruh, dimakruhkan atau dibenci, yakni meminta kepada selain Allah azza wa jalla, baik sedikit maupun banyak. La tas'al illa Allah azza wa jalla wa la tasta'in billah. Maka janganlah engkau minta kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Wa la tasta'in illa billah. Dan janganlah engkau minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Ya, ini kita yakini memang apa saja. Maka insya Allah ketika kita meyakini hal semacam ini, beranilah hidup di mana saja. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu, dan Allah melihat kita, mendengar doa kita. Apalagi kalau betul-betul dibarengi dengan betul-betul tawakal kepada Allah. Tadi kan wallahu subhanahu wa ta'ala idza arada aunaka yassara laka al-auna. Ini logikanya di sini ya. Sawa'un kana bi asbabin ma'lumatin aw bi asbabin ghairu ma'lumatin atau ghairi ma'lumatin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menghendaki atau ingin menolong engkau, menolong Anda, maka Allah akan memudahkan pertolongan itu untuk Anda. Katanya pertolongan itu untuk Anda. Baik dengan sebab-sebab yang diketahui atau sebab-sebab yang tidak diketahui. Bisa mudah bagi Allah. Kata misalkan minta pertolongan untuk, apalagi dalam masalah mencintai rezeki yang enggak jelas, yang minta rezeki atau minta makan, lapar minta makan pada Allah. Minta kepada Allah, Allah nanti akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Semua makhluk itu kan ya, ubun-ubunnya di tangan Allah. Allah yang menggerakkan hati manusia gitu. Kita minta kepada Allah, kemudian jangan dibayangkan masa sesuatu akan turun dari langit gitu. Itu logikanya orang yang memang agak kurang yakin atau memang setengah mencemooh gitu kan. Logikanya ada mudah, bisa aja. Nanti banyak kisah-kisah yang
nyata semacam itu. Orang minta pada Allah sungguh-sungguh, kemudian Allah juga menggerakkan di belahan bumi yang lain, menggerakkan hati orang itu untuk akhirnya datang kepada orang itu, membawa apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Ya kan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi bertumpunya ini kepada Allah dulu, bukan kepada manusia. Qad yu'inuka Allah bisababin ghairi ma'lumin lak fayadfa'u anka minasar ma la taqata li ahadin bih. Terkadang Allah itu menolong Anda dengan sebab-sebab yang tidak diketahui. Yang tidak Anda ketahui. Ya, maka Allah menjauhkan, menyelamatkan Anda dari kejelekan atau kejahatan, yakni dengan sesuatu yang manusia tidak mampu untuk melakukan itu. Wa qad yu'inuka Allahu ala yadi ahadin minal khalqi yusakhiruhu laka wa yudhalliluhu laka hatta yu'inaka. Di sini. Terkadang Allah menolong Anda dengan melalui seseorang, tangan seseorang dari makhluk ini. Allah tundukkan ia sehingga ia mau menolong Anda. Kalau Allah sudah menggerakkan sesuatu, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Hatta sekeras apapun orang itu misalnya hatinya. Kemudian kalau Allah berikan hidayah, kemudian menggerakkan hatinya untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang minta tolong kepada Allah, sangat mudah. Walakin ma dzalika la yajuzu laka idza a'anaka Allahu ala yadi ahadin antansa al-musabbiba wa huwa Allah azza wa jalla. Kama yaf'aluhu ba'dul jahalah al-an min ta'alluqihim bisabab wa dha'fi itimadihim 'ala Allah subhanahu wa ta'ala lamma hasala aunun zahirun min dualin kafiratin wa ma alimu annal kafarata hum a'da'un lahum ila yaumil qiyamah sawa'un a'anuhum amla. Akan tetapi walaupun demikian, tidak boleh Anda apabila Allah menolong Anda melalui tangan seseorang, maksudnya melalui makhluk seseorang perantaranya, tidak boleh bagi Anda untuk melupakan penyebab utama datangnya pertolongan itu, yaitu Allah azza wa jalla. Orang misalkan kita butuh sesuatu, tiba-tiba orang itu datang memberikan pertolongan, dengannya kita terpenuhilah apa yang kita butuhkan, gitu kan. Maka tidak boleh kita hanya menampakkan orang itulah yang paling berjasa, kemudian kita lupa kepada hakikat yang beri pertolongan itu Allah azza wa jalla. Siapa yang menggerakkan orang itu hatinya sehingga datang kepada kita atau menolong kita? Allah. Tidak boleh melupakan Allah azza wa jalla. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang jahil, orang yang nggak ngerti. Jahalah ini orang jahil karena diartikan orang bodoh. Jahil itu nggak tahu lah ya. Karena majhul kebalikan dari maklum. Jadi jahil ya alim, orang yang nggak ngerti. Sekarang ini, yaitu saking kuatnya ta'aluk mereka, hati mereka kuatnya keterkaitan hati mereka dengan sebab. Seakan bergantung kepada sebab, dan lemahnya mereka di dalam bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala datang atau mendapatkan datang pertolongan yang zahir dari negara-negara kafir misalkan. Mereka wa ma'alimu anna kafarhum ada'un lahum ila yaumil qiyamah. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya orang-orang kafir mereka itu adalah musuh-musuh mereka karena mereka muslim hingga hari kiamat. Sawa'un a'anuhum amla. Sama saja apakah mereka ini menolong mereka ataukah tidak. Balin nafi'u darruhu Allah azza wa jalla wa hadha min taskhirihi subhanahu wa ta'ala li ibadihi al-mu'minin. Kama ja'a fil hadis innallaha la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir. Akan tetapi
Yang bisa memberikan manfaat dan juga madarat itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Wa hadza, dan ini termasuk min taskhirihi subhanahu wa ta'ala ibadihi al-mu'minin. Min taskhirihi, ya di sini termasuk di antara yakni apa? Allah Azza wa Jalla yang menundukkan yakni untuk hambanya orang-orang mukmin. Sebagaimana datang dalam hadis, innallaha la yu'ayyidu hadza dina, sunya Allah benar-benar akan mengokohkan agama ini birrajulil fajir. Birrajul al-fajir, dengan orang yang fajir. Fajir itu enggak taat. Fajir itu tidak taat. Bisa aja semacam itu. Akan tetapi tetap fayajibu alaina alla nansa fadlallah alladzi sakharahum lana. Jadi bisa aja orang itu yang fajir, doinya yang fajir, enggak taat, tapi kemudian dituduhkan oleh Allah membantu orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ada kan banyak realitanya. Ya kita tidak memungkiri jasanya, tetapi jangan mengandalkan wah kalau enggak ada orang ini kita sudah kayak apa? Kita jadi apa gitu kan. Loh di mana Allah gitu. Enggak boleh, tetap harus yang utama ini adalah kepada Allah. Maka dalam bahasa tauhid kita tidak boleh misalkan mengatakan kalaulah bukan karena Allah dan kamu misalkan, itu aja enggak boleh. Sudah, saya enggak tahu jadi apa. Misalkan ya, kan itu hal sebetulnya mengakui jasa sebetulnya kan, ungkapan itu kan. Terima kasihlah dengan ungkapan semacam itu. Itu aja enggak boleh dari sisi apa? Dari sisi dannya. Karena kalaulah bukan karena Allah dan kamu, makanya penyamaan. Nah, kita ada mengatakan ini syirik asghar karena menyamakan. Ada ungkapan. Ya, yang benar orang mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian karena engkau, diurutkan kemudian. Karena hakikatnya yang menjadikan orang itu mau menolong kita misalkan, ya Allah kan gitu. Kalau bukan karena Allah kemudian karena engkau, mungkin saya sudah begini-begini bisa. Kalaulah mengatakan kalaulah bukan karena Allah dan kamu misalkan itu enggak boleh, bagaimana kalau dengan orang yang enggak menyebut nama Allah? Waduh, ini kalau enggak ada bapak sudah apa? Kalau enggak ada bapak sudah. Tapi kalau orang yang ngerti juga begitulah, itu semua dari Allah lah, bukan saya tanya sebagai apa? Perantara enggak boleh kan ngomong begitu. Nah, misalkan diarahkan kan. Tapi kalau orangnya iya, kalau enggak ada saya udah kayak apa kamu? Makanya kamu harus lalu dengan saya, selalu ingat saya ya, misalkan. Tidak. Jadi ini tetap kita seandainya pertolongan dari Allah melalui seseorang, kita tetap berterima kasih kepada orang itu, karena tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang enggak berterima kasih kepada manusia. Enggak boleh juga kita ada orang sudah berbuat baik, ini bukan karena Allah, ini bukan karena bapak ini. Ini namanya mengingkari kebaikan seorang, enggak boleh. Tidaklah bersyukur pada Allah yazkurin nas man lam yazkurin nas, la yazkurullah man lam yazkurin nas. Tidaklah bersyukur pada Allah orang yang enggak berterima kasih kepada manusia. Tetap kita terima kasih, kita doakan. Tapi maksudnya Anda harus ingat, kita harus ingat bahwasanya yang memberikan pertolongan utamanya intinya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui orang itu. Tetapi kita tidak mengingkari kebaikan Allah, tetap kita berterima kasih dan mendoakan kebaikan untuknya. Maka fayajibu alaina alanan safadallah alladzi sakharahum lana. Wa yajibu alaina an nunabbiha al-amma idza sami'na ahadan yarkanu ilaihim atau yarkanu ilaihim wa yaqulu humul ladina nansuruna mi'atal bimi'ah wa humul awwalu wal akhiru. Fayajibu alaina an nubayyana lahum an hadza khalalun bit tauhid wallahu a'lam. Maka wajib bagi kita untuk tidak melupakan fadl karunia Allah yang telah menundukkan mereka untuk kita. Dan wajib bagi kita
untuk mengingatkan orang awam. Apabila kita mendengar seseorang misalkan cenderung ini condong kepada mereka, orang yang misalkan non muslim yang berikan pertolongan kepadanya, atau orang-orang yang berikan pertolongan kepadanya, lalu orang ini mengatakan mereka itulah yang orang-orang yang telah menolong kita 100% mereka yang menolong kita. Mereka itulah humul awwal wal akhir, yang awal dan yang terakhir. Maka wajib bagi kita untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada orang awam, bahwasanya hal semacam ini bisa merupakan khalal, ya, dan kekurangan di dalam tauhid, atau bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Wallahu taala alam. Tapi ini bukan berarti mengingkari kebaikan orang, enggak. Tapi kalau menafikan sama sekali seakan-akan Allah enggak menolong, yang menolong adalah si fulan dan si fulan misalkan, hanya itu, maka ini yang tidak. Nah, wa qauluhu ta'ala wa'lam anna al-ummata law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ya, di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan di dalam kalimat ini bahwasanya umat ini seandainya mereka itu bersatu padu, umat ini, semua masyarakat, semua orang bersatu padu untuk memberikan manfaat, kepingin memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, maka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah dituliskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untukmu. Fa idza waqa'a minhum naf'un laka fa'lam annahu minallah li'annahu huwa alladhi katabahu. Falam yakul an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka. Bal qala lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Maka apabila terjadi pertolongan atau terdapat pertolongan atau kemanfaatan, dapat manfaat yang bisa Anda ambil dari mereka, maka ketahuilah bahwasanya manfaat itu adalah dari Allah. Sesuatu yang bermanfaat itu adalah dari Allah hakikatnya. Karena dialah yang telah menetapkan hal itu. Maka di sini Nabi SAW tidak mengatakan seandainya mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan bisa memberikan manfaat. Tidak di situ, tidak titik di situ. Akan tapi beliau mengatakan mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah dituliskan oleh Allah untuk. Kenapa? Karena manusia tidak diragukan lagi, sebagian mereka bisa memberikan manfaat pada yang lain. Si A memberikan sesuatu kepada si B. Demikian juga sebaliknya. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Orang yang paling baik yaitu orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jangan sebaliknya. Gak bisa mendatangkan manfaat tanpa mendatangkan madarat. Jelek. Maka kita sebagai manusia kepingin apa sih yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tetangga kita, saudara kita, apa? Wah, aku punya kemampuan, punya tenaga lah yang bisa membantu dengan tenaga. Oh, saya punya uang, udah mungkin dengan uangnya lah. Aku punya ilmu dengan ilmunya lah, kan begitu. Nah, adapun yang mendapatkan manfaat, misalkan kita mendapat manfaat, maka ini adalah ya dari Allah yang telah dituliskan oleh Allah untuk. Maka di sini manusia tidak diragukan lagi yanfa'u ba'duhum ba'dun. Manusia itu tidak diragukan lagi, sebagian mereka bisa memberikan manfaat kepada sebagian yang lainnya. Wa yu'inu ba'duhum ba'dun. Sebagian mereka menolong sebagian yang lainnya, maka kita disuruh ta'awun. Saling menolong. Wa yusa'idu ba'duhum ba'dun. Sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Ini disyariatkan kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
Maka yang ditekankan dan termasuk bagian penjelasan ulama, termasuk bagian akhlak, bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik itu adalah badrun nada, bagaimana kita bisa memberikan manfaat pada orang masing-masing. Maka di sini kalau kita memperhatikan semacam ini, sungguh Allah itu Maha Agung. Allah menciptakan manusia, memberikan kelebihan itu di sini aja kelebihannya berbeda-beda. Profesinya pun berbeda-beda. Kalau seandainya sama ya apa? Sama mau menolong diri, saya sudah punya itu. Enggak bisa. Tapi ini nyatanya kan berbeda-beda. Masya Allah. Ada yang rakyat, ada pejabatnya, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada hanya jadi majikan, ada yang buruh. Kalau semua jadi majikan semua, apa yang mau bantu? Enggak butuh. Ada yang diberi kelebihan tenaga, ada finansial, ada pikiran. Indah sekali. Satu RT aja kalau seandainya tiga kan satu RT seandainya itu kan berbeda-beda itu. Kalau sama-sama itu saling ingin memberikan pertolongan, saling membantu. Semua masing-masing mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Satu RT dan satu kelurahan, berikutnya demikian. Ini saling membantu. Lakinna kulla hada mimma kataballahu lil insan. Akan tetapi semua ini termasuk di antara apa yang telah dituliskan oleh Allah untuk manusia. Untuk manusia. Fa fadlu lillahi fihi awalan azza wa jalla. Waladhi sakhkhara laka man yanfa'uka wa yuhsinu ilaika wa yuzilu kurbataka wa kadzalika bil aksi. Law istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Maka fadl karunia itu milik Allah. Milik Allah. Yang pertama awalan azza wa jalla. Allah azza wa jalla. Dialah yang menundukkan, yang menjadikan untuk Anda orang-orang yang akan memberikan manfaat kepada Anda itu. Wa yufsidu ilaika. Dan berbuat baik kepada Anda. Misalkan ada orang berbuat baik kepada kita. Hakikatnya Allah yang menggerakkan hati orang itu sehingga mau berbuat baik kepada kita. Dan juga atau mungkin menghilangkan musibah yang menimpa Anda atau meringankan musibah atau keluh kesah Anda atau mungkin sakit dan semisal, maksudnya kesusahan lah maksudnya. Yuzilu kurbataka. Seandainya seorang itu bisa sangat membantu, tapi ingat yang menggerakkan orang itu Allah. Maka hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah kenapa kita kalau susah minta pada Allah, tidak minta pada Allah. Itu yang pertama Allah. Jadi tidak pertama kali menyebut dan menyandarkan diri kepada manusia, kepada Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati makhluknya untuk datang kepada kita. Kalau kita yang minta tolong pada Allah. Ini sangat bisa diterima demikian ya, kita yakini demikian. Wa kadzalika bil aksi, demikian juga sebaliknya, seandainya mereka bersatu sudah kompak ingin mencelakakan kamu, ingin mendatangkan madorot kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa mendatangkan madorot kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah dituliskan oleh Allah akan menimpa kamu. Maka sini keimanan yang semacam ini sangat penting. Maka wal imanu bihada yastalzimu ayyakunal insanu muta'alliqan bi rabbih wa muttakilan alaihi la yahtammu bi ahad. Li'annahu ya'lamu annahum law istama'a kullu khalqi ala ayyadurruhu bi syai'in lam yadurruhu illa bi syai'in qad katabahu alaihi. Maka keimanan terhadap hal semacam ini mengharuskan menjadikan manusia ini senantiasa ta'alluq, yaitu bergantung hanya kepada Tuhan, bertawakal hanya kepadanya, kepada Allah Ta'ala. La yahtamu bi ahadin. Jadi tidak peduli, maksudnya tidak bergantung kepada seseorang dan tidak peduli dengan seseorang. Dia betul-betul tawakal kepada Allah, bergantung dia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui bahwasanya mereka seandainya semua makhluk bersatu ingin mendatangkan madarat kepadanya dengan sesuatu, tidak akan bisa mereka lakukan kecuali dengan sesuatu yang memang telah dituliskan oleh Allah akan menimpa dia.
Maka wahina idin yu'aliku roja'ahu billahi wa ya'tasimu bihi wala yuhimmu atau wala yuhimmuhu al-khalqu wala istama'u alaihi. Maka ketika demikian itu, maka pada saat yang demikian itu dia akan menggantungkan harapannya, menaruh harapannya ini hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Wa ya'tasim bihi, demikian juga berlindung hanya kepada Allah dan tidak tidak terganggu oleh makhluk, terhalangi oleh makhluk atau takut kepada makhluk, walau seandainya mereka bersatu padu ingin menimpakan madarat kepadanya. Walihada najidun nasa fi salafi hadhil ummah lamma i'tamadu 'ala Allah wa tawakkalu 'alaihi lam yadurruhum kaidul kaidin wala hasadul hasidin. Oleh karena itu kita dapati manusia orang-orang di salafu hadhil ummah, pendahulu-pendahulu kita di umat ini, kaum salaf di umat ini, tatkala mereka kaum salaf kita, tatkala mereka itu betul-betul bertumpu hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepadanya, maka mereka tidak bisa membayangkan mereka rencana jahat orang-orang yang memiliki rencana jahat. Demikian juga hasadnya orang-orang yang hasad. Qala ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jika kalian sabar dan bertakwa, maka rencana jahat mereka tidak bisa membahayakan kalian sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah itu mengetahui apa yang mereka amalkan, yang mereka lakukan. Jemaah sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Walid menyebutkan, mengatakan summa qala alaihi salatu wassalam rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, yakni annama katabahu Allahu faqad intah wa suhuf jaffat minal madad atau midad wa lam yabqa muraja fama asabaka lam yakun liyudiaka kama fil lafzi sani ma akhta'aka lam yakun wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa fil lafzi sani qala alaihi salatu wassalam wa'lam anna nasra ma'al sabri wa anal faruja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, yakni maksudnya apa yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala telah selesai dan lembaran-lembaran suhuf ini telah kering tintanya. Walam yabqa murajaah, tidak ada lagi murajaah. Fama asobaka, maka apapun yang menimpa kamu tidak akan meleset darimu. Apapun yang akan mengenai kamu, baik itu jelek atau baik ya, tidak akan pernah meleset darimu. Pasti kamu akan dapatkan gitu. Dan sebagaimana di dalam lafaz yang kedua, wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka. Apapun yang meleset darimu tidak akan pernah menimpa kamu. Nah, di dalam lafaz yang kedua, beliau alaihi salatu wasallam bersabda wa lam anna nasra ma'as sabri wa anal faruja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, yakni i'lam ilma yakin, yakni ketahuilah dengan yakin bahwasanya pertolongan itu akan beriring dengan kesabaran, akan mengiringi kesabaran. Pertolongan akan mengiringi kesabaran. Fa idza sabarta wa fa'alta ma amaraka Allah bihi min wasail nasr fa inna Allah ta'ala yansuruka. Apabila Anda sabar dan Anda melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berupa wasail, sarana untuk apa yang bisa mendatangkan pertolongan dan kemenangan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong Anda. Dan sabar di sini mencakup sabar dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, sabar tidak melakukan maksiat kepada Allah, dan sabar terhadap takdir Allah yang kurang menyenangkan, yang menyakitkan. Karena musuh yusibul insana min kulli jihad. Karena musuh itu akan menyerang manusia ini dari segala sisi.
Faqad yas'uru al-insanu annahu la yutiqa aduwahu fa yastasiru wa yadal jihad. Terkadang manusia merasa bahwasanya dia tidak mampu lagi untuk melawan musuhnya, akhirnya dia meninggalkan jihad. Dan terkadang juga dia mulai masuk jihad, akan tetapi apabila dia terkena azab, terkena luka dan semisal ketika perang, maka akhirnya dia berhenti, tidak melanjutkan itu. Dan terkadang dia melanjutkan, akan tetapi dia yusibuhu al-alam, merasa sakit, kena luka banyak dan sakit yang ditimpakan oleh musuhnya. Maka ini juga wajib untuk tetap bersabar atas hal itu. Allah Ta'ala berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qawmal qarhun misluh." Jika engkau mendapatkan luka, maka sungguh musuhmu juga mereka mendapatkan luka seperti itu. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Wala tahinu fi tigoil qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ta'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la tarjun wa kana Allahu aliman hakima." Demikian juga di sini Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahinu," dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah. Apa yang tidak dapat mereka harapkan, yaitu pahala. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maka jika seorang itu sabar dan terus berupaya untuk sabar dan berjaga-jaga di garis depan di dalam peperangan jihad, maka sesungguhnya Allah SWT akan menolongnya. Dan di sini sabda Nabi SAW, "Wa'lam annal faraja ma'al karbi," dan ketahuilah bahwasanya kelapangan ini akan mengiringi penderitaan atau kesulitan. Jadi tatkala perkara itu memuncak sangat sulit, kesedihan itu tambah bertambah gitu kan, dan terasa sempit keadaannya, ini keadaan terjepit atau sempit, sulit, fa innal faraja qarib, maka sesungguhnya kelapangan itu sudah dekat akan datang. Jadi yakini itu. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ama yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang mengijabahi doa orang yang berdoa ketika dalam keadaan sulit? Apabila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kejelekan darinya dan menjadikan kamu sekalian khalifah di muka bumi. A ilahum Allah, adakah sembahan yang lain selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran atau mengingatnya. Maka ketika perkaranya ini adalah memuncak, sulitnya, kesulitan ini semakin dahsyat, maka fantadril faraj minallah, maka tunggulah saat kelapangan dari Allah, pertolongan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sabda beliau, dan bahwasanya ma'al usri yusra, dan bahwasanya akan mengiringi kesulitan yaitu kemudahan. Maka setiap kesulitan, maka setelah itu mesti ada kemudahan. Ini harus kita yakini. Di dalam kehidupan mesti orang itu enggak mesti mulus, enak terus. Jadi orang-orang yang mungkin sekarang kelihatan enak, bisa jadi dulu sudah mengalami sulitnya dan pahitnya. Ini kan mesti begini. Bal innal usra mahfufun bi yusra ini. Bahkan satu kesulitan dikelilingi dengan dua kemudahan. Jadi kemudahan yang lalu dan kemudahan yang berikutnya. Allah Ta'ala telah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya beriring kesulitan kemudahan, dan sesungguhnya mengiringi atau bersama kesulitan tersebut akan ada kemudahan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Maka hadis ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seyogyanya kita manusia ini untuk senantiasa mengingat wasiat-wasiat ini, dan bertumbuh kepada wasiat-wasiat yang bermanfaat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putra namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semoga ini juga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa mengamalkannya dan menambah ilmu dan keimanan
bagi kita semuanya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.